dataran garam terbesar di dunia. Ini tradisi pernikahan Somalia. Saat kita jalan-jalan, kita menjumpai mereka menjual gold. Lebih besar dari gabungan Lebanon, Qatar, dan Bahrain. Republik Djibouti. Lokasi Djibouti yang strategis di tanduk Afrika. Djibouti di sini, Yaman di sana. Selat ini penuh dengan kapal. Ini adalah Selat Bab al-Mandab. Djibouti adalah negara Arab dengan warisan Somalia. Ibu kotanya bernama Djibouti. Selamat datang di Djibouti. Ini negara Arab yang kurang dikenal, Djibouti. Jadi kita di Djibouti atau di Yaman nih? Di Djibouti. Tempat ini di Djibouti adalah titik terendah kedua di bumi. Tempat yang jaraknya hanya memakan waktu 2 jam perjalanan dari ibu kota. Tempat ini diselimuti garam. Mirip dengan Laut Mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Dia bilang harganya 500 franc. Aku satu-satunya pembeli di sini. Jadi, aku akan membelinya. Garam ini sangat segar. Mereka menggalinya dari sana dan menjualnya di sini. Tapi wisatawan di sini jumlahnya 0. Pertanyaannya adalah, kenapa tak ada yang kunjungi Djibouti? Seperti Yordania. Inilah Djibouti. Di sini dia berjualan garam. Garam seperti madu. Danau asal. Danau asal. Danau asal. Garam dari danau asal. Seperti di Bolivia, dataran garam terbesar di dunia. Inilah Djibouti. Djibouti tak dikenal banyak orang walaupun lokasinya sangat strategis. Di dekat Selat Bab al-Mandab, dari Samudra Hindia ke Teluk Aden, ke Laut Merah. Sebagai pintu gerbang perdagangan Afrika. Hal ini memicu persaingan kekuatan global untuk membangun pijakan di Djibouti. Pangkalan militer asing. Ada banyak pangkalan asing, Prancis, Amerika, dan Jepang, dan baru-baru ini, Tiongkok mendirikan satu-satunya pangkalan militernya di luar Tiongkok. Di Djibouti, di bawah proyek jalur sutra barunya. Dan semua kekuatan ini anggaplah tujuan utama, keberadaan mereka di sini. Untuk melindungi kapalnya yang lewat dari sini seluruh perdagangan global. Assalamualaikum. Juga memerangi terorisme dan perlindungan jalur perdagangan global yang paling penting dari bajak laut. Kami mengajukan permintaan untuk bergabung dengan Liga Arab. Djibouti bergabung dengan Liga Arab pada tahun 1977, setelah kemerdekaannya dari Prancis pada tahun yang sama, 1977. Kemudian rakyat memberontak, berjuang demi kemerdekaan. Mereka membuat spanduk, mereka menulis di mana-mana, kemerdekaan, kami ingin merdeka, kami ingin merdeka. Bahasa resmi Djibouti adalah Arab dan Prancis. Penduduk di sini menggunakan banyak bahasa. Tertulis bahasa Arab, Mol Djibouti bawah. Seperti Somalia, Afar, Arab, dan Prancis. Mereka bicara bahasa Arab, Afar, Somalia, dan Prancis, tapi bahasa yang paling umum adalah Prancis. Prancis. Kamu bisa berapa bahasa? Aku bisa bahasa Arab dan Somalia, tapi tak bisa Prancis. Jadi mayoritas warga Somalia ya? Benar. Kau orang Somalia? Ya, benar. Di mana belajar bahasa Arab? Aku pernah tinggal di Arab Saudi. Saat aku pakai dialek Saudi, tak ada yang paham. Tak ada yang paham? Benar sekali. Saat aku pakai Arab standar atau dialek Yaman, mereka mengerti. Tapi banyak orang di sini bisa bahasa Arab. Banyak. Bahkan ada pelajarannya di sekolah. Ah, pelajaran bahasa Arab? Di sekolah. Tak perlu belajar Arab di luar Tidak negeri perlu. kan? Ada pelajarannya di sekolah. Hayya 'alas salat. Berapa bahasa yang kau kuasai? Aku bicara bahasa Somalia, Afar, Arab, Amharic, Prancis, dan Inggris. Masya Allah. Alhamdulillah. Negara Islam dengan sekitar 1 juta penduduk. Mayoritas dari suku Afar Isa, yaitu warga Somalia dengan sebagian orang Arab Yaman. Somalia, Afar, dan Arab. Ini tradisi pernikahan Somalia. Kau jumpai tradisi pernikahan Arab, Afar, dan Somalia. Yang ini Somalia. Kamu mau istri Djibouti? Istri. Katanya tersisa 1 istri.
لانه واحد مرة مسحرة. Kami tunjukkan padamu budaya Somalia. Tentu saja, kami juga harus tunjukkan budaya Afar. Jadi mereka undang kita, itu mobil pengantin pria di belakang, mereka menikahkanku di Djibouti. Kami memiliki 3 budaya, Arab, Afar, Somalia. Kami tersenyum bersama, kami makan bersama, kami menari bersama. Djibouti. Assalamualaikum. Afar dan bahasa Afar. Tradisi mereka mirip dengan tradisi Arab. Kau bisa menjumpai mereka di Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti. Ini pakaian adat suku Afar. Djibouti seperti kumpulan beberapa negara. Mereka juga carikan istri dari Djibouti. Yang ini Djibouti? Temanku menikah malam ini. Selamat. Ia menikahi 2 istri. Pasti ada menteri dari Somalia, Afar, dan Arab. Inilah Djibouti, Djibouti. negara paling misterius. Salah satu yang terbaik, negara paling indah, Djibouti. Keberagaman luar biasa. Aku orang Somalia. Di Djibouti, jika kamu orang Somalia, kamu orang Djibouti. Jika kamu orang Yaman, maka kamu orang Djibouti. Bahkan jika kamu baru datang kemarin dari Yaman, kamu orang Djibouti. Jika kamu orang Afar, dan misal kamu baru datang dari Ethiopia atau Eritrea kemarin, kamu orang Djibouti. Riyadh. Riyadh? Ini namanya Pasar Riyadh. Ada kampung Arab Saudi, dan ada juga yang disebut kampung Mekah. Banyak orang Saudi di sini. Dan mereka banyak membangun dan berkontribusi dalam pembangunan di Djibouti. Jadi orang Yaman, bagaimana kisah mereka di Djibouti? Perjalananmu menyenangkan. Bagaimana mereka menjadi warga di sini? Saat kita jalan-jalan, kita menjumpai mereka menjual kod, makanan Yaman. Semua. Kita akan makan ikan. Ikan Yaman. Bismillah. Ayo. Bait Al-Mandi di belakangku. Kita ada di Djibouti. Yaman dekat dengan kita, bisa naik perahu, Bab Al-Mandab. Lihat selat itu, Yaman sudah dekat. Jadi budaya Yaman itu bisa membawa dampak di jalanan dan pada makanan. Syekh mengundang kita di sini. Ini untukmu. Ya. Dia terbaik. Apa menu hari ini? Pemilik restorannya. Hari ini kita menyantap makanan populer. Ada ikan, daging mandi, ayam mandi. Djibouti terpengaruh makanan Yaman? Ya, ini makanan Yaman. Ini restoran Yaman. Dekat bisa renang ke sana. Hanya sepelemparan batu saja. Selemparan ya. Ya, segar dari laut. Lihat. Ikannya sudah sampai guys. Lihat, ini seperti hidangan shish tauk. Diiris dengan sangat baik. Sangat menarik. Warna oranye tampak sekali ya. Lihat. Termasuk jenis ikan yang terbaik. Dan yang paling enak. Dia bilang kau tidak perlu nasi. Lembut banget nih. Lihat cara mereka mengirisnya. Jangan bilang ini bikin ngiler ya. Bismillah. Selamat makan. Ya Allah, sudah lama ini. Sumpah. Ikan jenis apa ini? Setiap Jumat? Ya, setiap Jumat. Tiap Jumat, Masya Allah. Ikan terlezat yang pernah kumakan, jujur. Kita ada di Djibouti, tapi rasanya seperti Hadramaut. Komunitas ekspatriat terbesar di sini adalah Yaman. Mereka sudah di sini sejak lama. Bisa kau jumpai di mayoritas restoran makanannya Yaman. Hari ini kami persiapkan untukmu mandi dari Hadramaut. Kayak di Hadramaut. Ayo. Selamat datang di Djibouti. Aku punya paspor Djibouti, KTP Djibouti, dan aku lahir di sini.
Orang Afar, Arab, dan Somalia menjadi satu bangsa di Djibouti. Namaku Nasri Nasser. Aku lahir di Djibouti. Mungkin asal-usul kami Yaman. Tapi kami lahir di Djibouti. Aku lebih Djibouti ketimbang Yaman. Karena aku besar di sini. Aku bicara bahasa Somalia, Arab, Prancis, dan sedikit bahasa Inggris. Tanaman ini disebut gourd. Ia tersebar luas di Yaman, Somalia, Ethiopia, dan Djibouti. Mereka kunyah dan bikin mulut kembung gitu. Gourd seperti stimulan. Mengunyah gourd itu bisa memberimu energi. Kamu juga akan merasa rileks. Rasanya seakan seluruh dunia menjadi milikmu, melintasi udara dan lautan. Tapi kalau sudah selesai, kamu menjadi sedih. Begini cara makannya. Kalau begini bisa masalah. Dua bisa masalah, tapi satu tidak apa-apa. Semakin banyak kau kunyah, kau akan semakin terpengaruh. Kau akan sangat rileks. Mereka taruh di mulut, lalu dikunyah, lalu mereka taruh di sini. Ini sebab hancurnya Yaman? Tidak ada hubungannya dengan ini. Ini bukan kecanduan, tapi kami sudah terbiasa dengan keadaan menjadi rileks saat menggunakannya, bebas dari tekanan kerja dan lainnya. Gourd membuat kita rileks. Sebagian orang bersantai memandangi laut, dan yang lainnya bersantai dengan jalan-jalan, pergi ke Mesir atau ke Dubai. Kami tidak mampu seperti orang lain. Jadi yang kita hanya punya gourd untuk istirahat sampai sore. Dengan mengunyah gourd, rasanya seperti menjadi pangeran. Keluarga aku ada di Yaman, alhamdulillah. Kau kirim mereka uang? Ya, tapi belum cukup. Tapi alhamdulillah, aku juga punya seorang putri dengan Down syndrome. Semoga bisa menemukan obatnya. Banyak orang Yaman bekerja di sini. Karena gaji di Djibouti jauh lebih tinggi dibandingkan Yaman. Kapankah penyakit ini akan hilang darimu, oh negaraku? Kapankah penjahat yang kejam ini akan dieksekusi? God, Ya, ini lingkungan Yaman. Orang Djibouti asal Yaman. ya. Semua orang memakan ini di Yaman. Ya, semua orang Yaman memakainya. Apakah hanya untuk pernikahan? Tidak. Menurut tradisi Yaman, kau harus memakainya setiap hari. Sehari-hari? Ya, Keluar setiap pakai hari. ini ke Itu supermarket. wajar. Pakai Kalashnikov juga. Ini asli? Tentu saja. Yaman leluhur orang Arab? Tentu saja. Kita semua orang Yaman dong. Untuk Yaman, ya. Semua orang Ini Arab. namanya apa? Jambia. Ya, Jambia. Disulam dengan emas. Pakaian Yaman. Masya Untuk gadis Allah, kecil, Masya Allah. Assalamualaikum. Namanya Mulk Al-Yaman. Dia namanya Malak. Kapan ini digunakan? Ini tidak boleh digunakan. Kecuali jika dihunus, disarungkan dengan darah. Kami cinta damai. Dia orang Djibouti keturunan Yaman. صح ايوه كنافه Kadang-kadang Djibouti dianggap sebagai stasiun pom bensin. Kapal menaruh bensin dan pergi. Kapal terbesar di dunia. Punya 7 pelabuhan. Lihat kapal kontainer raksasa itu. Semuanya lewat sini. Ini Selat Bab Al-Mandab. Yang ini lautan dan Selat Bab Al-Mandab. Lihat aku. Akulah sang kapten. Dia kaptennya sekarang. Kau bisa temui pulau-pulau seindah Maladewa dalam perjalanan ke sana. Mereka bisa kira kita bajak laut. Semuanya bersaing, mendirikan pangkalan militer di dalam dan membangun pelabuhan di sana. Kereta lewat dari sini dan langsung membawanya menuju Addis Ababa. Ini kereta Ethiopia. Dan langsung menghubungkannya ke laut. Prancis membangunnya, tapi Cina yang menyelesaikannya. 5 jam dari sini. 5 jam dari sini, Addis Ababa. Semua barang dagangan melalui pelabuhan di sini dimuat ke dalam kereta, lalu membawanya ke Addis Ababa. Mereka semua menyewa tempat mengambil wilayah laut dan membayar negara. 75% dari pendapatan negara berasal dari laut, pelabuhan. Dan penyewaan pangkal militer untuk negara lain, dan mereka membayar seperti Cina yang membayar 100 juta dolar setiap tahunnya pada Djibouti. Kami pintu gerbang bagi pasar besar di kawasan ini.
Kita di pusat kota sekarang. Aku orang Djibouti, menyukai tantangan, menyukai segala kebaikan, mewujudkan mimpi dengan kekuatan terjangan banjir. Aku penyairnya Abdul Warid Ali Adam, orang-orang menyebutku penyair keindahan.